Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Luhur dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 di sini akan memaparkan RPS pada pertemuan 2 dengan judul yaitu peran fisioterapi pada kondisi pre dan pas operasi fraktur anggota gerak atas. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Aski Azahra, kemudian ada teman saya Firda Anissa Fatana dan juga Putri Nabila. Boleh di next. Pertama di sini kita akan membahas apa itu definisi fraktur. Fraktur adalah patah tulang atau terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Disebabkan oleh pukulan langsung atau remukan, kemudian gerakan puntir mendadak, atau kontraksi otot yang ekstrim. Nah, fraktur dapat menyebabkan edema jaringan lemak, persarafan ke otot, dan sendi menjadi terganggu. Dislokasi sendi, ruptur tendon, kerusakan saraf, dan juga kerusakan pembuluh darah. Nah, jenis fraktur ini ada dua, ada yang karena fraktur patologi dan juga karena cedera traumatik. Nah, untuk klasifikasi fraktur sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu tertutup dan juga terbuka. Untuk fraktur tertutup adalah fraktur dengan kulit yang tidak tembus oleh fragmen tulang, sehingga tempat fraktur tidak tercemar oleh lingkungan. Sedangkan untuk fraktur terbuka adalah fraktur dengan fragmen tulang yang menembus kulit dan terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar, dikarenakan adanya luka pada kulit. Boleh di next. Untuk fraktur terbuka dibagi menjadi 3 derajat, ada grade 1, grade 2, dan juga grade 3. Untuk grade 1, sakitnya terlihat jelas dan tidak ada sedikit kerusakan pada kulit. Untuk lukanya itu di bawah 1 cm, kemudian kerusakan jaringan lunaknya sedikit dan tidak ada tanda luka remuk. Terus adanya kontaminasinya sangat minimal. Untuk yang grade 2, fraktur terbuka dan sedikit kerusakan pada kulit, terdapat laserasi di bawah 1 cm, kemudian kerusakan jaringan lunak namun tidak luas. Dan tingkat kontaminasinya ini sedang. Sedangkan pada grade 3, banyak sekali kerusakan pada kulit secara jelas, kemudian otot, jaringan saraf, dan pembuluh darah serta luka bisa terdapat ukuran sekitar 6-8 cm. Untuk proses penyembuhan tulang sendiri itu yang pertama ada penulangan kalus atau osifikasi. Nah, pada osifikasi ini patah tulang orang dewasa normal, penulangan ini memerlukan waktu 3 hingga 4 bulan. Untuk fase remodeling, ini tahap akhir dari perbaikan patah tulang, melindungi pengembalian jaringan mati, reorganisasi tulang baru ke susunan struktural sebelumnya. Pada tahap ini memerlukan waktu yang berbulan-bulan hingga bertahun-tahun tergantung beratnya modifikasi tulang yang dibutuhkan. Boleh dilanjut dengan rekan saya? Ya, selanjutnya ada macam-macam fraktur pada anggota gerak atas. Yang pertama adanya fraktur skapula. Fraktur skapula dapat terjadi pada badan leher, prosesus acromion, dan prosesus coronoid, dikarenakan adanya trauma secara langsung. Gejalanya yaitu nyeri serta pembekakan pada daerah yang terkena trauma. Penyebab fraktur skapula yang pertama itu terjatuh dengan posisi bahu mendarat lebih dulu atau dengan posisi lengan yang terlentang. Yang kedua, hantaman langsung pada bahu akibat olahraga yang melibatkan kontak fisik seperti rugby dan judo. Yang ketiga, benturan pada tulang klavikula akibat kecelakaan lalu lintas. Pengobatan fraktur skapula yang pertama, mengonsumsi obat penghilang rasa sakit. Yang kedua, menjalani operasi. Yang ketiga, hindari olahraga setidaknya 3-4 bulan setelah mengalami patah tulang skapula. Yang keempat, hindari mengangkat benda yang berat. Fraktur yang kedua yaitu fraktur klavikula.
Klasifikasi dari penderita fraktur klavikula yang pertama, sebanyak 80% kasus fraktur klavikula terjadi pada bagian tengah sepertiga dari tulang klavikula. Yang kedua, pada kasus fraktur klavikula, 15% terjadi pada sepertiga bagian lateral dari tulang klavikula. Yang ketiga, sebanyak 5% kasus fraktur klavikula terjadi pada medial sepertiga tulang klavikula. Gambaran klinis dari penderita fraktur klavikula itu ada dua. Yang pertama, adanya pembengkakan pada daerah klavikula dan adanya rasa nyeri. Selanjutnya, pemeriksaan radiologis pada fraktur sepertiga tengah klavikula bagian medial terangkat ke atas oleh tarikan otot sternocleidomastoid dengan fragmen lateral tertarik ke bawah oleh musculus pectoralis mayor. Selanjutnya, komplikasi pada fraktur klavikula yaitu kerusakan pembuluh darah atau paru-paru. Yang kedua, deformitas yang jelek berupa penonjolan tulang ke arah kulit dan artritis secara traumatik. Pengobatan fraktur klavikula yang pertama, operasi. Dilakukan bila ada indikasi seperti fraktur terbuka, adanya tekanan pada pembuluh darah non-union, fraktur sepertiga lateral beserta penderita aktif yang segera akan kembali pada pekerjaan semula. Yang kedua, konservatif dengan mitela. Fraktur yang ketiga ini ada fraktur humerus. Yang pertama itu fraktur leher humerus. Umumnya terjadi pada wanita tua yang mengalami osteoporosis sehingga terjadinya kelemahan pada tulang. Klasifikasi fraktur leher humerus dibagi menjadi dua, yaitu fraktur implaksi dan fraktur tanpa implaksi dengan atau tanpa pergeseran. Pengobatan pada fraktur leher humerus yang pertama, tanpa pergeseran dapat dilakukan terapi konservatif dengan mitela dan mobilisasi segera pada gerakan sendi bahu. Yang kedua, bila serta pergeseran kemungkinan dapat dipertimbangkan tindakan operasi. Komplikasinya itu adanya kekuatan pada sendi menurun. Yang kedua, trauma saraf yaitu nervus axillaris. Yang ketiga itu dislokasi sendi bahu. Yang kedua, adanya fraktur diafisis humerus. Biasanya terjadi pada sepertiga tengah humerus, pada patologis biasanya terjadi pada sepertiga proksimal humerus. Gambaran klinisnya yaitu pada fraktur humerus ditemukan pembengkakan, rasa nyeri saat ditekan, serta deformitas pada daerah humerus. Pemeriksaan radiologis dengan ditemukannya lokalisasi dan konfigurasi fraktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya di sini itu ada fisioterapi pada kondisi pre dan juga post operasi fraktur anggota gerak atas. Nah, yang pertama ini ada fisioterapi pada pre-operasi fraktur anggota gerak atas. Jadi, pada kasus fraktur anggota gerak atas ini akan muncul beberapa problem fisioterapi. Di antaranya itu ada rasa nyeri, kemudian bengkak pada daerah sekitar fraktur, kemudian keterbatasan LGS, dan juga penurunan kekuatan otot. Nah, dengan beracuan pada permasalahan fisioterapi tersebut, sehingga fisioterapi ini bisa memberikan program dengan mobilitas tertentu, seperti terapi latihan. Tujuannya apa? Supaya untuk mengatasi problematik yang muncul. Ya, next. Nah, ada beberapa terapi latihan. Yang pertama itu breathing exercise. Jadi, breathing exercise ini adalah salah satu teknik pernafasan dengan cara menarik nafas lewat hidung atau inspirasi dan mengeluarkan melalui mulut atau ekspirasi. Nah, teknik latihan pernafasan yang digunakan pada kasus ini adalah deep breathing exercise. Teknik ini merupakan salah satu metode latihan breathing yang digunakan dengan cara menghirup napas dalam melalui hidung, kemudian ditahan selama 2-3 detik, lalu dihembuskan secara perlahan melalui mulut.
Teknik ini bertujuan untuk mempertahankan alveolus agar tetap berkembang, mobilisasi toraks, dan juga mempertahankan volume paru agar mencegah timbulnya komplikasi paru pada preoperasi akibat bed rest. Kemudian ada static contraction, merupakan salah satu terapi latihan dengan cara mengkontraksikan otot-otot tanpa disertai perubahan panjang otot maupun pergerakan sendi. Nah, tujuan dari static contraction ini adalah untuk meningkatkan tonus otot, mengurangi udem sehingga nyeri ini akan berkurang dan juga peredaran darah lancar. Ya, next. Nah, yang kemudian yang ketiga ini ada active movement exercise. Ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri tanpa bantuan. Tujuannya adalah yang pertama untuk memelihara dan meningkatkan kekuatan otot, kemudian mengurangi bengkak pada daerah sekitar fraktur. Nah, menurut Heri Priyatna, latihan gerak aktif ini merupakan suatu gerakan yang diselenggarakan dan dikontrol oleh kerja otot yang disadari, kemudian bekerja melawan tenaga dari luar. Nah, kemudian yang kedua ada fisioterapi pada post-operasi fraktur anggota gerak atas. Tahap pertama yaitu hari pertama setelah pasca operasi. Jadi setelah dilakukan operasi, mobilisasi maksimal dari sendi-sendi lain itu penting dilakukan. Untuk apa? Supaya mengurangi pembengkakan lengan dan juga mencegah kekakuan pada sendi. Kemudian pada tahap kedua yaitu 2-6 minggu pasca operasi, kita bisa melakukan latihan range of motion sendi secara pasif dan juga aktif. Nah, pada tahap 3 yaitu 6 dengan 12 minggu pasca operasi, kita lakukan evaluasi klinis dan juga radiologis. Penggunaan beban dan juga strengthening exercise ini sudah dapat dimulai. Kemudian pasien dapat kembali ke aktivitas semula bila fraktur ini sudah union dan kekuatan ekstremitas sudah kembali. Bila tidak ada perbaikan dalam ronsen serial dalam 3 bulan, maka mungkin terjadi delay atau impaired healing. Nah, bila tidak terjadi union selama 9 bulan pasca operasi, intervensi pembedahan ini dapat dipertimbangkan. Nah, kemudian di sini ada metode yang dapat digunakan untuk mempertahankan imobilisasi. Yang pertama ada alat eksterna. Apa aja? Itu ada bebat, kemudian brace, case, pin dalam gip, fiksator eksterna, traksi, dan juga balutan atau bidet. Kemudian pada alat interna itu ada nail, plates, sekrup, kawat, dan juga batang. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Interupsi kelompok. Iya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah. Izin bertanya yang dari sudah tadi kelompok dipaparkan. Kan tadi di kelompok menjelaskan ya kalau pada kasus klavikula itu 80% kasusnya itu terjadi pada bagian sepertiga dari tulang klavikula. Nah, apa yang menyebabkan kok bisa dia paling banyaknya itu di bagian sepertiga dari tulang klavikula? Terima kasih. Terima kasih Indah atas pertanyaannya. Mohon izin Bu Luhur, apa boleh kami tampung dulu? Iya, ditampung dulu aja. Pertanyaan selanjutnya dulu. Jadi sekali jawab. Ya, baik Bu. Teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya kembali? Interupsi. Iya, Melin. Saya mohon izin bertanya kepada Askia, kelompok, dan Bu Luhur mungkin. Tadi kan di slide 2 dijelaskan pengertian tentang fraktur. Fraktur itu kan intinya yang kita tahu patah tulang. Terus tadi itu di slide juga disebutin gitu kan, ada jenis-jenis fraktur, ada cedera sama patologi. Nah, fraktur
karena patologi itu gimana ya maksudnya? Ya, gitu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Melin. Mungkin boleh satu teman-teman lagi yang ingin bertanya. Izin tanya kelompok. Iya, silakan Zaid. Ya, izin bertanya, kenapa sih fisioterapi ini harus berperan di pre-operasi pada kasus fraktur? Karena justru kita bukannya harus cepat-cepat melakukan tindakan operasi ya kalau misalnya ada fraktur, karena kan itu pasti bakal nyeri kalau diterapi dulu sebelum dioperasi gitu. Dan apalagi tadi yang disampaikan kelompok tuh ada teknik terapinya itu active mobility. Itu bukan justru bahaya bagi mereka yang belum dioperasi dan memiliki fraktur. Makasih. Ya, makasih juga Zaid atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman dari kelompok saya, apakah ada yang ingin menjawab tadi dari pertanyaan Indah, Melin, atau Zaid dulu? Jika nggak ada, mungkin saya bisa jawab pertanyaan yang dari Melin ya. Tadi kan di fraktur ada fraktur yang patologi sama yang karena emang cedera gitu, traumatik. Nah, kalau untuk yang fraktur patologi ini biasanya tuh disebabkannya kayak dari tumor tulang, terus bisa juga kayak stres tulang, maksudnya tuh kayak misal dari polio, itu juga nanti bisa menyebabkan fraktur gitu. Atau bisa juga dari kayak namanya rakitis. Rakitis itu penyakit tulang yang disebabkan oleh defisiensi dari vitamin D. Jadi untuk fraktur karena patologi tadi bisa jadi karena tumor tulang, terus stres tulang, ataupun dari rakitis ini. Kalau dari saya seperti itu, mungkin mohon maaf kalau kurang tepat atau mau menambahkan Bu Luhur. Oke, dijawab yang lain dulu aja. Biar nanti sekalian. Ya, baik teman-teman dari kelompok saya, apa ada yang ingin menjawab dari Indah sama Zaid tadi? Ya, saya izin menjawab untuk pertanyaan Indah, mengapa pada kasus fraktur klavikula 80% kasus terjadi pada bagian sepertiga dari tulang klavikula? Apa penyebabnya? Jadi, untuk penyebab fraktur dari tulang klavikula dikarenakan klavikula merupakan tulang yang berbentuk S yang berperan sebagai penghubung osseus antara ekstremitas atas dan trunkus. Pada klavikula terdapat artikulasi secara distal dengan akromion pada sendi akromion klavikula dan artikulasi secara proksimal dengan sternum pada sendi sternoklavikula. Nah, karena banyaknya artikulasi ini yang menjadi faktor penyebab klavikula mudah fraktur. Untuk penyebabnya adanya trauma energi tinggi atau multipel. Ya, apakah Bu Luhur bisa menambahkan? Mungkin dari kata Bu Luhur sekalian, Kalian jadinya aja, jadi nanti saya jelasinnya sekalian. mungkin terakhir tadi pertanyaan dari Zaid yang belum terjawab, barangkali teman-teman kelompok ada yang ingin jawab. Ya, saya izin menjawab untuk pertanyaan Zaid. Jadi tadi pertanyaan itu adalah kenapa fisioterapi ini harus berperan dalam pre-operasi fraktur dan juga terkait dengan active movement. Ya, jadi pada fraktur ini kan dia timbul problem-problem fisio nih. Misalnya kayak biasanya bengkak atau juga keterbatasan room gitu. Nah, dengan adanya fisio preoperasi ini, misal dengan tadi dilakukan static contraction, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya untuk bisa mengurangi udem. Nah, kalau untuk
active movement itu dilakukan untuk mengurangi adanya bengkak gitu. Biar kalau dia bengkaknya berkurang, nyerinya pun juga bisa berkurang gitu. Nah, dan juga membuat supaya peredaran darahnya ini menjadi lancar. Dengan peredaran darah yang lancar itu bisa membantu untuk proses pas dia nanti operasi gitu. Mungkin itulah alasan mengapa diperlukannya intervensi pada fraktur sebelum dilakukannya operasi. Mungkin seperti itu kalau dari saya jawabannya. Terima kasih. Ya, mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf apabila misal kurang tepat atau kurang lengkap. Mungkin Bu Luhur bisa mengoreksi. Terima kasih. Oke. Tadi jawabannya udah lumayan, ya sudah menjurus benar ya. Jadi misalkan tadi jelas sepertiga kenapa lebih ke sepertiga klavikula, mungkin lebih jelasnya sepertiga distal. Jadi sepertiganya tadi belum dijelasin tuh sepertiga apa distal, proksimal, kan beda sepertiganya ya. Jadi mungkin lebih ke sepertiga distal karena mungkin ya dengan tadi penjelasan sudut-sudut aksis ya ada benarnya. Dan mungkin kalau distal itu kan lebih ke arah luar, jadi lebih mobile ya. Jadi pasti biasanya kalau misalkan kita jatuh paling ya kita nahan lumpuh di bahu ya sepertiga distal yang lebih sering kena gitu biasanya. Kalau sepertiga proksimal biasanya karena posisi misalkan jatuhnya karena posisi berarti badannya ya jatuh semua gitu. Kita posisinya terlungkup jatuhnya biasanya kayak gitu. Dan itu kan biasanya kalau terlungkup itu benar-benar yang mungkin orang yang kecelakaan yang benar-benar dia nggak bisa prepare menahan jatuhnya. Paham ya maksud saya? Kalau misalkan kita sadar misalnya jatuh di ketinggian, pasti otomatis kita jatuhnya akan begini loh. Otomatis kita tidur gitu. Nah, biasanya ini yang lebih kena kayak gitu sih. Kalau secara logikanya. Gitu. Kalau faktor patologis tadi benar, jadi fraktur patologis itu fraktur yang disebabkan karena kelainan pada tulang tersebut. Ya, karena tadi ada tumor atau ada penyakit generatif lainnya seperti itu. Beda kalau misalnya kecelakaan beda ya, kalau tulang sehat kecelakaan fraktur tuh beda sama patologis. Jadi patologis memang karena ada kelainan di tulang tersebut yang menyebabkan si tulang tersebut mengalami kelemahan ya, nutrisi dari tulang tersebut hilang, jadi lama-lama bisa rapuh, gampang patah seperti itu kasarnya. Lalu kenapa fisioterapi berperan pada jadi sebenarnya kalau tadi siapa Zaid bilang kan harus cepat-cepat dioperasi, Bu. Iya, kalau misalnya fraktur memang sudah cepat dioperasi, tapi kalau misalkan si pasien tersebut tidak dalam kondisi baik untuk operasi, seperti misalkan pasien kalau operasi ada cek darah dulu biasanya kayak gitu, apa namanya pengentalan darahnya lah, bukan bilirubin, pokoknya pasti di bagian-bagian darahnya sudah dites dulu. Kalau misalnya dia safe untuk dioperasi, pasti dioperasi sama dokter secepatnya. Tapi kalau enggak ya bisa belum bisa dioperasi ya, yang mau nggak mau kan harus ditunda dulu. Mungkin persiapan darahnya harus ada di operasi tersebut. Kalau dia kekurangan darah ya sama aja kan misalnya. Terus untuk misalkan kita juga bisa tadi ada breathing exercise itu gunanya untuk si pasien bisa rileks. Salah satu kegunaan breathing exercise adalah untuk merelaksasi pasien kan. Nah itu pakai deep breathing benar. Jadi biasanya buat relaksasi sama nanti pada saat post operasi kita tetap akan latih breathing exercise-nya. Jadi si pasien nggak lupa sebelumnya kita udah latih breathing exercise. Jadi pada saat dia mungkin sebelum operasi ya masih sadar ya walaupun sakit tapi sadar dia tahu apa yang harus dilakukan pada saat breathing exercise kita suruh latih breathing exercise dia ngerti. Tarik nafas yang dalam Bu, terus tahan, terus hembuskan pelan-pelan gitu. Pada saat dia pasca operasi mungkin masih setengah sadar, kita kasih masukan breathing exercise, mungkin dia masih ingat gitu loh. Tujuannya ke situ sebenarnya. Jadi Ibu
latihan nafas seperti yang waktu itu saya ajarkan dia gitu, nanti dia hafal, ingat pada saat diajarkan. Nah, betul juga kalau misalnya pasien-pasien yang bius total, biasanya itu ngaruh ke pernafasannya juga, biasanya sesak. Itu makanya diberikan juga breathing exercise tadi. Jadi sebelum operasi ya diberikan dia sebagai gambaran buat dia relaksasi juga. Lalu ada active movement ya. Active movementnya jangan dilakukan di tempat frakturnya. Jadi ya di sekitar yang tidak fraktur. Kalau fraktur ya benar-benar nggak boleh digerakin. Ya benar kata Zaid, kalau digerakin ya tambah frakturnya tambah rusak kasarnya. Jadi memang active movement-nya itu adalah misalkan dia frakturnya misalkan di humerus misalkan. Nah, kita suruh aktifinnya di bagian distalnya. Pergelangan tangannya, kalau dia bisa bergerak di elbow-nya bisa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya udah segera dia di pergelangan tangannya dia bergerak untuk mencegah odem tersebut gitu. Nah, nanti pada saat post operasi pun biasanya kita menggerakkan bagian distalnya dulu. Jadi terapi latihan yang dilakukan adalah bagian distalnya. Jadi ya kalau misalkan dia di elbow ya pokoknya tetap si pergelangan tangan ya wrist ya kita gerakan. Kita pumping exercise biar tidak terjadi odem. Kalau dia di misalkan di kruris ulna sama radiusnya yang faktor ya kalau bisa ya di jari-jarinya kayak gitu. Atau mungkin tidak misalkan di gips semua susah jari-jari ya suruh dia kontraksi sendiri, setidaknya ada pergerakan di ototnya di bagian situnya, jadi nggak diem, jadi nggak timbul atrofi nantinya kayak gitu sih kira-kira. Ya sudah jelas yang tadi bertanya? Ya sudah Bu, terima kasih Bu dan juga kelompok. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya sama-sama. Ada lagi pertanyaan untuk fraktur anggota gerak atas? Nggak ada, cukup. Kalau gitu kita lanjutin ke fraktur anggota gerak bawah dulu ya. Ada yang mau nanya? Enggak Ibu, tadi sepertinya sudah cukup, udah nggak ada yang bertanya lagi. Oke. Kita lanjutin ke anggota gerak bawah dulu, nanti baru saya kasih materi saya, itu ya masukan dari saya. Oke, lanjut ya. Ya, baik Ibu. Apakah suara saya terdengar? Ya, mulai ketahuan deh. Dengar, Vinka. Share screen-nya udah muncul belum? Udah aja. Oke, makasih. Ya, baik Ibu. Saya mohon izin ya Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Luhur dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 mohon izin untuk memaparkan presentasi tentang fisioterapi pada kondisi pre dan post operasi fraktur anggota gerak bawah. Disusun oleh Fitria Kurniasari, lalu ada Reza Saputra dan Nabila Firhansari. Bisa di next teman-teman. Ya, yang pertama yaitu fraktur atau patah tulang adalah gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu tulang menurut Black 2014. Fraktur atau patah tulang adalah kondisi di mana kontinuitas jaringan tulang dan tulang rawan terputus secara sempurna atau sebagian yang disebabkan oleh osteoporosis. Fraktur adalah hilangnya kontinuitas tulang rawan baik bersifat total maupun sebagian. Penyebab utamanya adalah trauma atau tenaga fisik tulang itu sendiri dan jaringan lunak di sekitarnya. Next. Ya,
Faktor penyebab dari fraktur menurut Helmi yang pertama yaitu traumatik yang disebabkan karena adanya trauma ringan atau berat yang mengenai tulang baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu stres disebabkan karena tulang sering mengalami penekanan. Yang ketiga yaitu patologis yang disebabkan oleh kondisi sebelumnya seperti kondisi patologis penyakit yang akan menimbulkan fraktur. Kemudian manifestasi klinisnya yaitu menurut Black yang pertama deformitas, yang kedua pembengkakan, yang ketiga ekimosis, yang keempat spasme otot, yang kelima nyeri, yang keenam ketegangan, yang ketujuh kehilangan fungsi, kedelapan penggerakan abnormal, kesembilan yaitu perubahan neuromuskuler. Next. Ya, selanjutnya klasifikasi fraktur. Terdapat beberapa klasifikasi menurut para ahli, yaitu menurut Debkes Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan luas dan garis fraktur. Fraktur komplit adalah patah atau diskontinuitas jaringan tulang yang luas sehingga tulang terbagi menjadi dua bagian dan garis patahnya menyeberang dari satu sisi ke sisi lain serta mengenai seluruh korteks. Kemudian yang kedua, fraktur incomplete adalah patah atau diskontinuitas jaringan tulang dengan garis patah tidak menyeberang sehingga tidak mengenai seluruh korteks. Selanjutnya menurut Black dan Matasarin pada tahun 1993, fraktur tertutup yaitu fraktur tanpa adanya komplikasi. Kulit masih utuh, tulang tidak keluar melewati kulit. Kemudian yang kedua ada fraktur terbuka yaitu fraktur yang merusak jaringan kulit karena adanya hubungan dengan lingkungan luar. Fraktur terbuka dibagi menjadi 3 bagian yaitu ada grade 1 robekan kulit dengan kerusakan kulit dan otot. Kemudian grade 2 seperti grade 1 dengan memar kulit dan otot. Dan yang terakhir grade 3 luka sebesar 6-8 cm dengan kerusakan pembuluh darah, saraf, otot, dan kulit. Selanjutnya. Selanjutnya ada menurut Long, yaitu pada tahun 1996, di mana menurut Long ini fraktur dibagi berdasarkan garis patah tulang. Yang pertama itu ada green stick, di mana pada sebelah sisi dari tulang retak di bawah lapisan periosteum atau tidak mengenai seluruh korteks. Sering terjadi pada anak-anak dengan tulang yang lembek. Lalu yang kedua itu ada transverse, yaitu patah melintang, yang dimana ini merupakan fraktur yang sering terjadi. Lalu yang ketiga itu ada longitudinal, yaitu garis patahnya itu memanjang. Lalu ada oblique, yaitu garis patahnya miring. Lalu ada spiral, yaitu patahnya melingkar. Dan comminuted, yaitu patah menjadi beberapa fragmen yang kecil. Bisa di next? Ya. Lalu menurut Black dan Matasarin mengklasifikasikan berdasarkan fragmen yaitu tidak adanya dislokasi, lalu adanya dislokasi, di mana dislokasi ini dibedakan menjadi dislokasi at aksim yaitu membentuk sudut, dislokasi at lotus yaitu fragmen tulang menjauh, lalu dislokasi at longitudinal yaitu berjauhan memanjang, dislokasi at lotus cum controltinicum yaitu fragmen tulang menjauh dan overlap atau memendek. Bisa di next. Lalu ada proses penyembuhan fraktur yang dimana fraktur ini disembuhkan dengan proses perkembangan yang melibatkan pembentukan fibrokartilago dan aktivitas osteogenik dari sel tulang utama. Nah, proses penyembuhan ini dibagi menjadi 4, yaitu ada peradangan, pembentukan kalus halus, pembentukan kalus keras, dan remodeling tulang. Lalu peran fisioterapi pada pre dan post operasi fraktur anggota gerak bawah.
peran fisioterapi pada preoperasi itu ada 3, yaitu latihan nafas dalam, latihan batu efektif, dan latihan gerak sendi. Sedangkan peran fisioterapi pada post operasi itu juga ada 3, yaitu ada metode reduksi, yang dimana reduksinya ini ada 2, yaitu reduksi terbuka dan reduksi tertutup. Lalu ada metode imobilisasi, metode rehabilitasi yang terdiri dari positioning, static kontraksi, RPM, active room, dan heating. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Instruksi kelompok. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Rahma, silakan. Oh ya, terima kasih Fitria. Ya, sudah terdengar. Ya, terima kasih Cinta. Perkenalkan, nama saya Rahma Widayanti, izin bertanya kepada kelompok. Kalau salah tadi di slide 2 ada penyebab fraktur menurut Helmi ya. Nah, itu kan ada salah satunya itu ada stres. Nah, ini kan stres itu tadi tulang yang sering mengalami penekanan. Ada nggak sih contoh kasus yang bisa menggambarkan kalau fraktur itu disebabkan oleh stres gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung terlebih dahulu. Sekira dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai fraktur AGB ini? Interupsi kelompok. Ya, dipersilakan Giska. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, pada slide penyembuhan fraktur tadi, apa sih yang dimaksud dengan pembentukan kalus keras dan kalus halus sendiri dalam penyembuhan fraktur? Terima kasih. Baik, terima kasih Giska atas pertanyaannya. Mungkin kita tutup dulu pertanyaan sesi pertama, yaitu 2 pertanyaan. Dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan Rahma maupun pertanyaannya Giska. Ya, perkenalkan nama saya Mreja Putra dari kelompok. Izin menjawab pertanyaan dari Giska ya. Untuk pembentukan kalus halus, yaitu setelah proses peradangan selesai, pada kedua ujung yang patah akan terbentuk kalus halus sebagai cikal bakal yang akan menjembatani penyambungan tulang yang patah. Akan tetapi kalus halus ini belum bisa terlihat melalui pemeriksaan sinar ronsen. Tahap ini akan berlangsung selama 4 hingga 8 minggu setelah mengalami cedera. Nah, kemudian untuk pembentukan kalus keras sendiri, setelah pembentukan kalus halus berlangsung antara 4-8 minggu setelah mengalami cedera akan terbentuk kalus keras atau tulang baru yang mulai menjembatani fraktur atau kedua ujung tulang yang patah. Dalam tahapan ini, kalus halus berubah menjadi kalus keras, berbeda pada kalus halus. Kalus keras sudah bisa dilihat melalui pemeriksaan sinar ronsen dalam waktu 8-12 minggu setelah cedera. Tulang baru sudah bisa mengisi fraktur. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Apakah kejawab Giska? Ya, oke baik. Terima kasih kelompok. Ya, baik. Terima kasih Elza atas jawabannya. Mungkin dari Ibu Luhur, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bu? Lanjut dulu aja nanti. Baik, Ibu. Lanjut ke pertanyaannya Giska. Kepada kelompok, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Giska.
Ya, saya Fitria, izin menjawab pertanyaan dari Rahma, yaitu pertanyaannya, contoh kasus dari fraktur yang disebabkan oleh stres menurut Helmi itu bagaimana ya? Jadi contoh kasus menurut Helmi itu, contohnya seorang atlet pelari santai yang terbiasa menjalani latihan 2 hingga 3 kali seminggu dapat mengalami retakan pada tulang kaki, pergelangan kaki, atau tulang kering. Jika seorang atlet ini secara tiba-tiba mengubah jumlah olahraga dalam seminggu menjadi 6 kali atau lebih. Jadi menurut Helmi itu stres yang dilakukan dikarenakan adanya peningkatan frekuensi latihan, memperpanjang durasi latihan, dan meningkatkan intensitas latihan. Seperti itu, Rahma. Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih, kelompok. Ya, baik. Terima kasih Fitria atas jawabannya. Dan terima kasih juga kepada Rahma yang sudah memberikan pertanyaan. Kepada Ibu Luhur, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Ya, kalau untuk yang kalus harus sasar ya udah sama Reza tadi udah jelasin ya seperti itu. Itu memang proses alamiahnya seperti itu ya, penyembuhan hemat apa namanya penyembuhan fraktur tulang ya seperti itu. Kalau misalkan kamu tanya kenapa, ya itu tanya sama pencipta kita. Memang prosesnya seperti itu. Jadi kan memang di patologi muskul kalian udah belajar ada hematologi, proliferasi, pembentukan kalus halus, kalus kasar, sama remodeling itu pasti siklusnya seperti itu ya. Walaupun makanya saya bilang walaupun fraktur nggak dioperasi ya dia akan tetap nyambung dengan sendirinya karena ada proses itu tadi. Nah, jadi memang kalau misalnya ya memang tadi awalnya pasti kalus halus dulu. Yang kalus halus tuh kalau misalnya kalau kita itu tuh yang baru sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, itu kalau kasar tuh biasanya lebih keras. Nah, itu udah untuk apa? Kalau misalkan ya di apa namanya sih di ronsen itu kelihatan ya sudah kelihatan memang jadi udah kayak bayang-bayang gitu kelihatannya kayak gitu. Itu memang prosesnya seperti itu ya. Terus kalau tadi apa stres ya, stres faktur. Ya contoh ya stres faktur itu karena fraktur bisa disebabkan karena kejadian yang berulang. Misalnya contohnya kayak misalkan kalian pakai sendal atau alas kaki yang salah atau nggak nyaman, misalnya ya kayak kalian pikir nggak nyaman tapi kalian tetap pakai gitu, nggak nyaman sakit misalkan kalkaniusnya, tapi kalian tetap pakai walaupun sakit gitu. Nah itu kan lama-lama bisa menyebabkan awalnya mungkin menyebabkan kalkanius spur kan. Kalau alasnya nggak benar terus kalian sakit kalian tetap pakai kalkanius spur. Nah itu tetap kalian tahan lama-lama mungkin kalkanius di fisioterapis kita menggunakan US hilang kalkanius spurnya, tapi kalian menggunakan sendal itu lagi sakit lagi ya mungkin lama-lama bisa menyebabkan fraktur di kalkaniusnya kayak gitu. Jadi ya yang disebabkan ya kalau contohnya itu ya kayak gitu misalkan. Jadi stresnya berulang. Kayak misalkan kasus tenis elbow awalnya mungkin tenis elbow aja tapi nggak disembuhin lama-lama ya bisa menyebabkan fraktur juga gitu di elbownya kayak gitu kalau misalnya lama-lama rapuh kayak gitu kan kasarnya seperti itu. Oke, udah paham? Ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Interupsi kelompok. Ya, dipersilakan Diba. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Firza Diba. Izin bertanya, tadi kan pada kelompok sudah memaparkan ada di peran fisioterapi itu ada post operasi
ada reduksinya. Yang dimaksud reduksinya itu apa ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Diba atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin mohon tunggu sebentar ya Ibu dan teman-teman karena kita mau mencoba untuk mencari jawabannya terlebih dahulu untuk berdiskusi. Ya, Diba, mungkin saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Diba yang mengenai yang dimaksud dengan reduksi. Reduksi itu merupakan terapi fraktur dengan cara menggantungkan kaki dengan tarikan atau traksi. Nah, reduksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada reposisi ya yang tadi sudah dipaparkan di PPT, yaitu ada reduksi reposisi atau terbuka, itu dengan fiksasi interna atau open reduction and internal fixation atau biasanya disebutnya dengan ORIF. Nah, ORIF ini merupakan upaya untuk memanipulasi fragmen tulang sehingga kembali seperti semula secara optimum. Nah, dapat juga diartikan reduksi fraktur adalah mengembalikan fragmen tulang pada kesejajaran dan rotasi anatomis. Nah, sedangkan untuk reduksi tertutup yaitu dengan fiksasi eksterna atau open reduction and external fixation atau biasa disingkat dengan OREF. Nah, OREF ini digunakan untuk mengobati patah tulang terbuka yang melibatkan kerusakan jaringan lunak. Ekstremitas dipertahankan sementara dengan gips, bidai, atau alat lain. Nah, alat imobilisasi ini akan menjaga reduksi dan menstabilkan ekstremitas untuk penyembuhan tulang. Mungkin itu saja yang bisa dijawab dari kelompok. Apakah sudah terjawab, Adiba? Ya, sudah. Terima kasih, Nabila. Baik, mungkin dari Ibu Luhur, apakah ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Ya, jadi untuk penanganan operasi fraktur memang ada dua ya, open ORIF tadi, open reduksi internal fiksasi, yang dimana pelaksanaannya di operasi terbuka gitu, terus dipasang pad and screw kayak gitu, jadi pasang pen. Nah itu masuknya ke ORIF. Ada juga yang close operasi yaitu pemasangan bidan, bidai, pemasangan saya lupa, yang di gips ya, pemasang itu juga bisa penanganan fraktur kayak gitu sih. Kalau reduksi itu tadi jelasin ya bahasanya memang seperti itu, jadi penanganan pada kasus fraktur kayak gitu aja. Cuma ada ORIF sama yang tertutup itu aja sih. Oke, jelas. Terima kasih, Ibu. Ada lagi yang bertanya? Ibu, saya mau izin bertanya, apakah boleh, Bu? Kenapa? Iya, Bu, saya izin bertanya mengenai penyakit De Quervain syndrome, Bu. Kan itu penyakitnya itu kan karena aktivitas jempol yang berulang-ulang ya, Bu. Nah, itu apakah bisa menyebabkan fraktur juga, Ibu? De Quervain itu masuknya ke lebih ke saraf ya, dia masuknya ke neuro, De Quervain syndrome. Jadi mungkin kalau lama-lamaan, jadi kalau misalnya kita nggak diobatin, lama-lama dia akan kaku, nanti lembulnya mungkin akan lebih ke dia tidak bisa bergerak lagi gitu. Kalau untuk fraktur sih kayaknya nggak segitunya ya, karena paling kalau misalnya dia biasanya kalau orang malas bergerak kan nanti lama-lama jadi mungkin timbul deformitas gitu kasarnya. Kalau nggak diobatin kan dia malas gerak, diem terus,
ya lama-lama timbul deformitas. Tapi jarang sih, karena jempol pasti orang akan berusaha bergerak karena dia termasuk yang primer ya, apa maksudnya pasti digunain gitu. Nah paling ya kalau misalkan sampai timbul deformitas itu berarti maksudnya kebangetan sih. Sebenarnya gampang kalau untuk kasus De Quervain syndrome, pasiennya suruh ini aja sendiri di rumah gitu maksudnya. Kalau misalkan dia nggak mau ke fisioterapis ya suruh aja, misalkan harusnya kan pakai parafin ya enaknya. Kalau enggak ya dia kalau nggak punya ya pakai anduk hangat dibalut air untuk hangat dulu, terus gitu baru dia suruh ini aja, harus pencet-pencet aja bagian jempolnya, terus bergerak-gerak, suruh traksi kayak gitu, itu udah sembuh kok sebenarnya. Kalau misalkan sampai ya kemungkinan untuk stres fraktur mungkin bisa ya, tapi kayaknya jauh ya. Maksudnya itu berarti maksudnya pasiennya benar-benar takut bergerak banget, malah akhirnya susah. Tapi jarang terjadi sih. Kecuali mungkin apa ya, ya harus bergerak sih menurut saya. Sebenarnya gampang, Quervain kamu gerak-gerakin, kamu pijit-pijit seperti sama kayak CTS, dibuka aja nih radius ulnanya dibuka-buka gini pakai dua tangan. Kalau dia kita pakai gini-gini jembat-jembatin, terus kalau misalnya pasiennya sendiri ya suruh begini-begini, lama-lama bisa. Kalau misalnya kalau kasus-kasus di uris finger itu masih bisa kita si pasien home program sendiri sebenarnya, gampang kayak gitu sih. Oke, ya baik Ibu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Oke, kalau nggak ada lagi saya share materi saya ya. Ini nggak semua saya paparin. Nanti kalian bisa baca. Cuma sebenarnya saya izin share dulu. Sebenarnya kalau misalkan fraktur pre dan post op fraktur itu sama, anggota gerak sama bawah sebenarnya prinsipnya sama. Bentar. Ini saya tuin fraktur dulu. Nah ini tadi proses tadi yang saya bilang, proses penyembuhan fraktur ya, pasti memang memenuhi udah kelihatan belum siaran saya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Sebentar. Udah atas deh. Nah ini saya lewatin aja, klasifikasi satu udah ada di patologi muskulo kemarin ya, ini cuma itunya aja. Nah ini proses penyembuhan faktor tadi tanya kenapa pembentukan kalus memang pada saat minggu ke-4 sampai 8 itu pasti pembentukan kalus halus, terus minggu ke-8 sampai 19 pembentukan kalus keras kayak gitu. Itu memang udah alamiahnya seperti itu. Komplikasinya ini, nah terapi fraktur prinsipnya adalah mengembalikan atau memulihkan baik secara anatomis maupun fungsional pada bagian yang mengalami fraktur. Interupsi, Ibu. Ya? Ibu sepertinya slide-nya tidak berpindah, Bu, karena masih di proses penyembuhan fraktur. Iya. Oh, ini di saya masih. Saya ulang lagi deh. Sebentar. Sebentar, saya buka dulu. Buka lagi. Udah kelihatan ya? Nah, ini udah kelihatan belum terapi fraktur? Udah, Ibu. Oke. Nah, ini terapi fraktur prinsipnya adalah mengembalikan atau memulihkan baik secara anatomis maupun fungsional pada bagian yang mengalami fraktur. Jadi prinsipnya adalah itu baik itu mobilisasi maupun pemulihan fungsi.
Prinsip fisioterapisnya adalah mempertahankan gerakan normal dan fungsi dari struktur jaringan di sekitar lokasi cedera atau fraktur. Secepat mungkin memulihkan gerakan dan fungsi normal pada daerah sekitar fraktur dan evaluasinya seperti apa. Lalu kurangi odem dan cegah komplikasi yang mungkin timbul. Pertahankan fungsi pernafasan. Nah, itu penting ya, fungsi pernafasan, karena pada saat dia latihan fraktur itu butuh effort ya, butuh energi. Jadi pernafasan penting. Jadi kalau misalnya dia nafasnya setengah-setengah ya susah. Pasti akan capek terus. Makanya tadi awal pasti preoperasi sama awal setelah operasi itu adalah pernafasan yang utama dilakukan. Kayak gitu. Kurangi nyeri dan cedera jaringan lunak, memulihkan kemampuan fungsional. Nah, ini per kasusnya ini saya lewatin. Bu, kenapa? Nggak ada lagi? Kayaknya iya, share screen-nya nggak jalan, Bu. Soalnya ini masih di FT pada fraktur itu, pada di slide 1 ini. Kenapa ya? Kalau gini kelihatan nggak? Ini saya nggak full screen. Di slide 14, Ibu. Yaudah kayak gini aja, tapi kebaca nggak? Tadi kalau saya full screen-nya nggak bisa. Kebaca, Ibu. Kayak gini aja. Kayak gini aja ya. Jadi saya nggak full screen-in ya. Oke. Untuk ini clavikula. Jadi tanda negaranya sama kayak patologi kemarin ada. Jadi nanti ini materi ini adalah materi yang di patologi tahun semester kemarin, cuma ini ada tambahan fisioterapinya. Nah, ini komplikasinya short term itu pneumotoraks. Kenapa bisa pneumotoraks? Karena tadi clavikula itu dekat sama rongga dada. Kalau misalnya nafas pasti sakit. Nah, biasanya kalau pasien udah sakit nafasnya, dia akan kalau tarik nafas aja sakit, ya udah cuma kemampuannya segitu aja kan. Si parunya nggak berkembang maksimal gitu. Jadi semampunya dia menahan sakit bisa seperti itu. Jadi short term-nya itu pneumotorak, long term-nya ya bisa malunion, weakness atau deformity cosmetic significant. Jadi biasanya bentuknya ya kalau kasus-kasus pneumotoraks lama-lama dia bentuknya dadanya tuh gitu loh, pasti kayak bungkuk kayak gitu lama-lama gitu. Terus bentuknya nanti, nah ini malunion ini contohnya seperti ini kalau nggak dioperasi. Nah, itu kasus-kasus fraktur yang terjadi pada sekitar rongga dada itu biasanya pernafasannya yang paling penting karena ngaruhnya ke paru. Kalau misalkan udah komplikasi ke pneumotoraks ya PR-nya jadi banyak, frakturnya iya, sama parunya juga jadi PR kita juga gitu, pasiennya juga kayak gitu. Jadi makanya penting pernafasan. Tindakan konservatifnya tanpa operasi bisa dilakukan dengan eksternal fiksasi dengan perban figur X ya, figur 8 metode. Nanti untuk sebelum lupa untuk praktek anggota gerak atas, mungkin kalian bisa minta tolong sama lab. Siapa ya? Pak Arfian atau siapa Prestu ya, minta ajarin perban, bandage untuk anggota gerak atas. Ya nanti kalian koordinasi aja sama yang bagian labnya, minta ajarin untuk, udah tahu kok biasanya untuk perban, bandage, atau pemasangan gips untuk anggota gerak atas. Saya minta tolong itu untuk praktek fraktur anggota gerak atas ya. Jadi kalian setidaknya tahu cara bandage perban pasien kayak gitu. Figur gede ada metodenya kan figur X, ada apa macam-macam. Itu ada figur X method, perban method, ring perban, hand service method, itu beda-beda nanti sama Parvin atau Rosu bisa diajarin. Nah, kayak gini. Skapula juga sama sih, pokoknya bagian itu sama. Nanti pas akhir-akhir ada. Ini modalitasnya bisa menggunakan thermal. Thermalnya hati-hati kalau misalkan dia dengan menggunakan ORIF, ada pen di dalam, jadi nggak boleh memakai diatermi ya. Kontraindikasi, ingat-ingat. Jadi ditanya ke pasiennya, penggunaannya pen apa, tidak menggunakan pen. Kalau menggunakan pen ya paling kalian pakai IR aja, atau mungkin nggak usah pakai
IR masih aman, nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya jangan kontraindikasinya ingat-ingat pelajarannya. Lalu latihan aktif pelaksananya ada latihan aktif, ada modalitasnya menggunakan sesuai dengan proporsinya frakturnya. Lihat kondisi pasiennya juga biasanya. Nah ini tujuan penataan fisioterapi mencegah kelelahan sendi, meningkatkan gerak ROM, mencegah atrofi dan pelemahan otot, mengurangi nyeri bahu, mengurangi pembengkakan, mengembalikan aktivitas dan kemampuan penderita dalam hal gangguan gerak fungsi penderita. Nah ini tadi saya bilang pokoknya sama, biasanya semua fraktur ya ini biasanya apa yang kita tujuan goal fisioterapinya gitu. Ini saya lanjutin. Terus ini nanti kalian bisa baca-baca ya, pokoknya mencegah atrofi otot ya emang seperti itu, pokoknya fraktur. Bentar, ada yang ada di sini apa di yang bawah ya, sebentar saya lupa deh. Jadi pokoknya intinya sama. Jadi ini nanti untuk detail untuk per fragmennya bisa kalian baca, tapi intinya pokoknya sama. Jadi kalian udah dikasih status klinis itu belum? Apa namanya? Muskulo. Contoh status klinis muskulo. Udah pernah dapat belum? Belum ya? Belum. Di pengukuran nggak dapat, ada di asesmen sama apa sih mata kuliah asesmen diagnosis itu nggak dapat ya? Belum, Bu. Ya itu nanti gabung sama yang anggota gerak bawah deh, kayaknya ada. Nah ini pokoknya intinya sama, fisioterapi latihan isometrik. Jadi intinya adalah kalau misalkan dia frakturnya di bagian proksimal, kalian tadi saya bilang latih dulu di bagian distalnya. Jadi pokoknya hari pertama pre-op adalah ya tadi latihan breathing exercise. Terus latihan aktif sekitaran yang fraktur. Misalkan dia anggota gerakan kan bisa jalan tetap, ya udah latihan jalan nggak apa-apa, suruh dia jalan. Bisa kalau misalnya dia dalam kondisi tidak pucat, bisa kalian suruh latihan jalan untuk mencegah kebugaran ya pasca operasi ya. Terus kontrak isometrik suruh latih. Lalu pada saat operasi post-op itu setelah dia sadar kalian bisa masuk. Sebenarnya bisa langsung masuk, latih pernafasannya. Kalau misalnya masih dia sudah mungkin belum setengah sadar tapi bisa diajak komunikasi, latih breathing exercise pernafasannya. Karena tadi efek dari obat bius itu bisa menyesak. Nah, jadi kadang-kadang suka ada sputum, nah itu bisa nafas panjang terus ngeluarin sputumnya juga bisa gitu. Terus latihan isometrik semaksimal mungkin yang dia bisa di daerah frakturnya. Pokoknya suruh dia mengkontraksikan daerah bagian frakturnya. Jadi itu nggak apa-apa tanpa bergerak. Jadi jangan aktif atau pasif tapi isometrik dulu. Lalu pokoknya terus latihan aktif pasifnya di bagian distalnya dulu untuk mencegah odem. Itu paling penting. Kalau udah odem nanti udah susah lagi malahan. Jadi pokoknya latihan pasif bagian distal, kalian pumping exercise. Suruh pasiennya kalau bisa lakukan sendiri ya bagus, kalau enggak ya minta keluarga pasien untuk tiap saat dilatih pumping exercise kayak gitu. Lalu setelah itu ya misalkan kira-kira sudah selama masih ada perban agak susah memang untuk melatih bagian tersebut. Cuma ya pokoknya semaksimal mungkin bagian yang bisa digerakkan terus. Sudah lepas perban baru bisa dilihat. Biasanya konsultasi juga sama dokter, sama pembentuk lihat di ronsen pembentukannya gimana. Kalau sudah bisa digerakin ya gerakin secara pasif dulu kayak gitu.
Pokoknya osteometrik tetap dilakukan untuk mencegah atrofi otot. Jadi jangan sampai frakturnya udah nyambung, tapi ototnya malah mengecil, dan kayak gitu. Jadi tetap kontraksi otot, kayak gitu, sampai dia sembuh. Biasanya kalau anggota gerak atas ya sudah bisa itu sih, maksudnya lebih dia masih bisa mobile karena anggota gerak bawahnya kakinya masih bisa berjalan ya, seperti itu. Kayak gitu untuk anggota gerak atas. Nah, lalu berikutnya saya share yang fraktur anggota gerak bawah. Sebenarnya ini status klinis ya. Jadi contoh status klinis. Jadi sebenarnya sama anggota gerak atas. Nah, ini yang sering terjadi. Balik lagi ke sini. Bentar. Nah, ini kelihatan anggota gerak bawah? Ada ya? Terlihat, Ibu. Oke. Nah, ini yang sering terjadi biasanya faktor femur, patella, polys, metatarsal. Ini yang lebih sering terjadi ya, walaupun faktor yang lain juga terjadi. Cuma ini yang bisa sering terjadi. Nah, ini adalah contoh misalkan asesmen. Jadi kalau misalkan kalian udah masuk fisioterapi, mata kuliah fisioterapi, muskular fisioterapi, pediatri itu setidaknya kalian udah bisa membuat status klinis pasien. Jadi biasa ini mungkin nggak sama-sama yang dari Poltekkes, cuma secara garis besar seperti ini. Nanti, nah ini saya nanti untuk praktek anggota gerak bawah, saya minta kalian membuat ini nanti. Contoh kasusnya terserah kalian. Kira-kira aja, nggak mesti benar nggak apa-apa, tapi setidaknya saya pengen lihat kalian mempunyai bayangan atau gimana. Jadi kalau ada salah bisa kita praktekin sama-sama. Nah, misalkan ini adalah status klinis pasien, tuh pasti ada asesmen identitas pasien ya, pertamanya ya. Identitas pasien itu ada nomor rekam medis, nama, seperti itu, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, bla bla. Alamat pekerjaan, hobi, itu penting juga. Lalu ada asesmen. Asesmen itu adalah anamnesis, terdiri dari anamnesis pemeriksaan khusus. Anamnesis itu adalah tanya jawab pasien. Tanya jawab fisioterapis dan pasien. Keluhan utamanya apa? Biasanya keluhan utama itu adalah yang disebutin pasien pertama kali, misalkan nyeri siku gitu, nyeri di bagian siku. Kalian tulis nyeri siku. Bahasanya menggunakan bahasa pasien karena tanya jawab pasien. Jadi menggunakan bahasa pasien, bukan menggunakan bahasa klinis. Terus keluhan penyertanya apa? Misalkan keluhan penyertanya dia ada misalkan kesemutan di daerah lengan atas. Ya, itu kalian tulis kesemutan di daerah lengan atas. Lalu riwayat penyakit sekarang, RPS adalah riwayat penyakit sekarang, itu isinya adalah kejadian di mana si pasien dari mengalami sakit itu, sakit si fraktur, misalkan dia terjadi fraktur oleh kranon misalkan. Saat terjadinya fraktur elektronin sampai dibawa ke rumah sakit sampai ke anamnesis. Jadi misalkan dia bilang, misalkan itu jadi dari when, where, gitu kan, why itu ada semua. Jadi tanggal, misalkan dari tanggal 1 Januari dia kecelakaan motor, lalu jatuh dengan posisi misalkan menumpuk sebelah tangan kanan. Lalu setelah itu dibawa ke puskesmas, misalkan dibawa puskesmas, mungkin di puskesmas cuma dikasih apa karena nggak lengkap, lalu dia mungkin awalnya nggak mau ke rumah sakit, akhirnya dibawa pulang ke misalkan ke tukang patah tulang, itu disebutin dibawa ke tukang patah tulang, lalu berapa hari kemudian balik ke rumah, akhirnya misalkan seminggu kemudian dibawa ke sini. Nah, itu dijelasin. Jadi pada saat dia jatuh, dia terjadi trauma itu sampai dia dibawa ke rumah sakit tempat kalian melakukan asesmen, itu dijelasin. Itu namanya RPS, riwayat penyakit sekarang. Jadi detail. Lalu riwayat penyakit RPD itu riwayat penyakit dahulu. Misalkan kalau misalkan nggak ada ya udah dikosongin. Tapi kalau ada misalkan dia pernah menderita misalkan penyakit diabetes, nah itu kan berpengaruh kan terhadap
penyakit dia sekarang, itu kalian tulis. Menderita diabetes mellitus misalkan, kayak gitu. Lalu setelah itu pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum adalah ya kita yang melakukan pemeriksaan kesadarannya gimana si pasien. Kesadaran itu kan ada yang kompos metis, misalnya sadar, koma. Kalau misalkan kalian udah pernah tahu misalkan koma, solon, misalkan kompos metis itu adalah si pasien bisa kita tanya, dia bisa menjawab tuh berarti sadar penuh kompos metis. Kalau misalkan dia koma ya koma, kayak gitu tulisnya gimana. Nanti ada skala untuk kesadaran tuh ada. Lalu tekanan darahnya berapa, denyut nadinya berapa, pernafasannya berapa, kooperatif atau tidak, itu kita tulis. Oh iya, ini juga ada tanggal ya, sebenarnya di asesmen ini ada tanggal pemeriksaan. Itu harus ada. Jadi nanti next fisioterapi yang mau megang pasien ini tahu, oh pertama kali periksa ada tanggal segini, jadi udah jelas. Lalu pemeriksaan khusus ada inspeksi, ada tes cepat, ada PFGD, pemeriksaan psikiatri dasar, ada pemeriksaan fungsional. Inspeksi itu adalah apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita lihat kita deskripsikan. Jadi ada inspeksi itu ada statis dan dinamis. Statis itu diam, dinamis itu bergerak. Misalkan di si pasien itu dirawat di rumah sakit, udah pakai infus ya. Jadi kalian tulis pasien tertidur dengan posisi infus terpasang dan misalkan lengan di gips kayak gitu. Itu ditulis. Terus dinamis itu bergerak pada saat pasien menggerakkan tangannya, pasien merasa terlihat kesakitan atau kesulitan, itu dijelasin. Kalau misalkan di contohnya di klinik, misalkan kalian manggil Bapak Adi misalkan, terus dia datang, kalian sudah perhatiin biasanya kan. Jadi pada saat dia buka pintu ke ruangan kalian, itu kalian sudah melakukan inspeksi. Dia bergerak, kalian tulis inspeksinya dinamis. Pasien datang dengan tangan menyangga, misalkan menggunakan disangga oleh tangan kiri, itu kalian tulis. Itu namanya inspeksi. Pokoknya apapun yang kalian lihat, kalian tulis di dalam itu inspeksi namanya. Ya. Lalu ada tes cepat. Tes cepat itu biasanya kalau misalnya di manual terapi kalian ada misalkan kalau untuk shoulder adalah abduksi elevasi. Nanti kan abduksi elevasi seperti itu kan, abduksi elevasi. Nah itu pada saat abduksi elevasi itu dilihat itu pergerakannya ada yang beda nggak antara kiri dan kanan di shouldernya. Kalau misalnya siku biasanya fleksi ekstensi. Nah pada saat fleksi ekstensi itu kalau misalnya dia ada yang beda di oleh biasanya dia akan nggak begini langsung, jadi biasanya ada bergerak gitu. Nah itu kalian jelasin. Jadi misalnya kalau untuk pada kasus elbow ya pemeriksaan fisik gerak tes cepatnya adalah fleksi ekstensi. Misalkan tidak kalian lihat ada pergerakan ya, adanya pergerakan pada saat menuju fleksi gitu, tidak wajar, itu kalian tulis kayak gitu. Lalu tes cepatnya tergantung sama bagian yang diperiksa ya. Kalau misalkan pada saat kalian datang dianya udah diperban ya nggak usah dilakukan ya nggak apa-apa. Tidak, tes cepat tidak dilakukan karena daerah yang fraktur setelah diperban kan, kalau diperban kita nggak usah ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi ya tidak dilakukan tapi ditulis. Gitu. Nanti ini kayak misalnya kalian nanti buat status klinis di lapangan juga seperti itu biasanya. Lalu ada pemeriksaan fungsi gerak dasar. Nah, ini menyangkut PFGD aktif, pasif, isometrik. Kalau pemeriksaan fungsi gerak dasar pasif itu ya si pasien suruh gerak aktif. Misalkan, nah itu dilakukan kiri kanannya. Yang sakit sama nggak sakit. Misalkan kalau misalkan biasanya kalau dari itu tidak dilakukan karena memang pada saat itu sudah diperban jadi tidak bisa menggunakan gerakan aktif, nggak apa-apa ditulis tidak dilakukan gitu. Kalau dilakukan ya nggak apa-apa, misalkan fleksi. Nah itu yang diukur adalah misalkan dia di siku ya urisnya juga
lakukan pemeriksaan PFGD, sama soldernya juga dilakukan PFGD. Jadi nggak hanya siku aja. Jadi dari wrist. Terus fleksi wrist dilihat pas pada saat dia melakukan aktif gerakan wrist flexion itu ada perbatasan apa enggak, terus nyeri apa enggak, terus sama sekalian dilakukan pengukuran apa namanya ROM kayak gitu. Lalu pada saat ekstensi wrist gimana, ada nyeri apa enggak, keterbatasan ada enggak, ROM-nya berapa. Lalu sama kalau bisa ya ada juga namanya kalau pasif sama dilakukan seperti itu. Jadi pasif kita yang melakukan, dengan pasif ROM-nya pasti lebih luas daripada dia aktif ya. Nah itu biasanya kelihatan situ kalau kalian melakukan apa tidaknya kelihatan. Di aktif dia berapa ROM-nya, di pasif dia berapa ROM-nya. Nah itu kalian tulis semuanya pokoknya. Biasanya kalau misalkan yang fraktur ya pasti otomatis ROM-nya tidak normal, pasti kurang dari normal. Itu. Nah itu tapi dibedakan dilakukan kiri dan kanan. Jadi dilakukan yang sehat sama yang sakit. Jadi ada perbandingannya gitu. Lalu kalau misalkan di yang pasif ada tambahan end-feel-nya. End-feel-nya apa? Soft end-feel, hard end-feel kayak gitu. Ini baru ya, maksudnya kalian belum terbiasa, masih bingung pasti, tapi nanti lama-lama terbiasa kok. Lalu ada PFGD isometrik itu kita nahan, jadi dia fleksi wrist kita tahan. Ya kita untuk melihat adanya kontraksi atau enggak, nyeri apa enggak, terus ada kalian kita menilai MMT-nya. MMT dari gerakan tersebut. MMT udah belajar kan? Manual muscle test udah ya, kekuatan untuk mengukur kekuatan otot ya. Jadi kekuatan ototnya juga diukur pada saat di PFGD isometrik. Jadi ada nyerinya di mana misalkan, jadi biasanya kalau misalkan dia fraktur oleh kerana atau fraktur elbow, kita isometrik gerakan fleksi wrist-nya pasti dia nyeri di sekitaran lengan bawah gitu. Itu dijelasin di situ. Lalu pemusatan fungsional ya sama, dia tidak bisa menggenggam, misalkan tidak bisa menggenggam, tidak bisa mengambil sesuatu, nah itu dijelasin. Lalu ada tes khusus. Nah, tes khusus itu adalah contohnya salah satunya antropometri. Jadi antropometri sama lingkar segmen. Nah, ini kalau untuk tungkai itu ada panjangnya ya. Jadi kalau misalnya fraktur itu biasanya harus wajib diukur panjang tulangnya karena biasanya berbeda antara yang sakit sama yang enggak. Nah, itu nanti lama-lama kalau awal-awal operasi mungkin beda 1 cm, 2 cm, nanti lama-lama sih dia akan itu sendiri sih, sama. Itu mungkin pengaruh nanti dari perubahan dari operasinya ya. Kalau nanti kalau misalnya tetap beda, nanti takutnya mengarahnya nanti kan kalau misalnya dia beda panjang tungkai, nanti ngarahnya ke skoliosis kan. Jadi nanti tetap diperiksa kayak gitu. Nah ini untuk mengukur panjang tungkainya itu ada 3 caranya. Ada true length, ada bone length, ada apparent length. Nah itu biasanya diukur semuanya. Jadi nanti kalian tulis tes khusus 1 antropometri panjang tungkai. Yang kiri dibuat bagan kiri sama kanan, kaki kiri kaki kanan. Nah itu yang true length itu berapa kirinya, kanannya berapa, bone length berapa kirinya, kanannya berapa, seperti itu. Jadi apa yang kalian ukur adalah membandingkan yang sehat dan yang sakit. Jadi dua-duanya diukur. Kayak gitu. Kalau true length itu caranya dari ukur tungkai dari sias ke malleolus medialis melalui patella. Jadi posisi pasiennya terlentang, kalian pakai meteran, ujungnya awalnya dari umbilikus, lalu melalui patella, berujung ke malleolus medialis, kayak gitu. Itu cara pengukuran true length. Yang kan, ya sama kayak kaki kiri kanan. Lalu ada bone length itu ada 2. Bone length itu biasanya
untuk kasus-kasus yang misalkan dia di femur atau enggak misalkan di fraktur kruris. Jadi kalau misalkan femur sama kruris kan itu ada dua tulang femur tungkai atas tungkai bawah ya. Nah itu sama ini jadi borleng itu dari yang pertama untuk tungkai atasnya dari rotator mayat ke condylus lateris femur, lalu untuk tungkai bawahnya dari tuberositas tibia ke malleus medialis. Nah itu patokannya seperti itu ukurnya. Lalu kalau dengan pengukuran apparent length, ukur dari umbilicus ke malleus lateris melalui patella. Nah ini ada semuanya kalian tulis biasanya untuk kasus-kasus fraktur. Kalian ukur melalui true length, bone length, sama apparent length. Lalu lingkar segmen itu berguna untuk mengetahui seberapa besar odem bengkak, pasti bengkak ya kalau misalkan fraktur. Nah itu diukur. Jadi misalkan kalian juga tulis patokannya, misalkan dia fraktur femur misalkan, kalian ukur patokannya misalkan dari sias 20 cm dari sias. Patokannya dari sias 20 cm, nah itu dari situ 20 cm ketemu, kalian ukur lingkar fraktur lingkar pahanya, lingkar femurnya. Nah itu kiri kanan diukur juga. Nah itu biasanya beda pasti, karena fraktur itu pasti bengkak. Itu lingkar segmen ya. Nanti untuk lingkar tungkai untuk anggota gerak atas ada, nanti saya kasih contekannya. Itu lingkar segmen sama. Untuk misalkan dia fraktur anggota gerak atas juga sama, misalkan lengan atas yang diukur misalkan dari akromion, misalkan 10 cm akromion, kalian dapat ukur lingkar segmen atas, lengan atasnya seperti itu sama. Pokoknya lingkar segmen itu juga wajib diukur karena untuk nanti melihat perkembangan ke belakangnya, evaluasi akhirnya berkurang nggak odemnya kayak gitu. Nah ini MMT juga tadi kan sudah dapat tuh di pemeriksaan PFGD isometrik. Ini juga masukin aja di sini ROM dan pengukuran nyeri. Pengukuran nyeri misalnya menggunakan VAS atau apa. Nah itu pokoknya ROM pasti biasanya kalau fraktur ya pasti ada penurunan kekuatan otot antara sehat yang sakit. Mungkin ya kalau misalnya sehat dia dapat nilai 5 ya mungkin yang sakit cuma dapat nilai 2 atau mungkin bahkan 1 gitu. Pemeriksaan penunjang ini adalah misalkan CT scan atau X-ray atau ronsen yang dilihat pemeriksaan penunjang itu masuknya. Nah dari tadi asesmen tadi kita udah lihat kan problematika fisioterapinya, udah dapat aktivitas limitation-nya misalkan adalah dia mungkin dia fraktur kruris ya, misalkan dia aktivitas limitasinya tidak dapat berjalan. Dia sebutinnya kira-kira terganggu apa Pak? Ya tidak bisa berjalan Bu, gitu. Tulis kalian aktivitas limitation tidak bisa berjalan. Body function and structure improvement-nya itu apa? Masalah-masalah yang terjadi. Kalian tahu tadi dapat dari MMT-nya, misalkan terjadi penurunan kekuatan otot, terdapat odem, terus apa lagi tadi? Penurunan lingkup gerak sendi, kayak gitu. Tadi kan udah dapat kan di hasil asesmen tadi. Terus adanya biasanya penurunan odem, kekuatan otot, lingkup gerak sendi, tidak bisa bergerak aktif pasif seperti itu kalian tulis semuanya. Lalu ada juga keterbatasan juga, misalnya adanya nyeri, pasti nyeri ada. Terus ada mungkin asimetris juga ada. Lalu partisipasi rektisimnya apa? Misalkan dia hobinya apa? Yang dia lakukan sehari-hari apa? Dia suka mendaki. Ya dia bilang tidak bisa mendaki gunung lagi, dia bilang gitu. Oh itu masukin kalian. Jadi diagnosa fisioterapi kita dapat itu berdasarkan SCF adalah kesulitan berjalan. Tadi kan aktivitas limitation-nya dia bilang kesulitan berjalan kan. Jadi diagnosis fisioterapinya adalah kesulitan berjalan dikarenakan adanya nyeri. Kalian masukin lagi tuh nyeri dari hasil body function and structure improvement. Kesulitan berjalan karena adanya nyeri, odem, penurunan kekuatan otot, penurunan lengkung gerak sendi, sehingga mengakibatkan pasien tidak bisa mendaki gunung kayak gitu. Itu adalah diagnosa fisioterapi kita. Kalian pasti udah diajarin kan diagnosa fisioterapi berdasarkan SCF?
Harusnya udah sih. Udah kan? Nah, ya, masuknya situ ya. Jadi ini makanya ini dapatnya dari mana? Dapat dari tadi asesmen tadi yang kalian lakukan, asesmen anamnesis tadi yang kalian lakukan. Oke, udah dapat diagnosis fisioterapi. Kalian lakukan perencanaan fisioterapinya, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjangnya. Tujuan jangka pendeknya adalah yang mengembalikan yang tadi kurang itu, misalkan mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi, mengurangi odem, seperti itu. Itu kalian tulis hasil yang kalian dapat dari asesmen tadi. Tujuan jangka panjangnya adalah ya agar pasien bisa kembali melakukan aktivitas sehari-harinya seperti itu. Nah, intervensi fisioterapi ini biasanya sama nih. Tadi saya bilang untuk anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, breathing exercise pasti ya, utama adalah breathing exercise semua setiap awal kalian melakukan latihan untuk proses fraktur ya, apapun ya, fraktur ataupun jenis penyakit gangguan lain adalah breathing exercise. Karena ya itu untuk dia untuk menenangkan juga, untuk mengurangi nyeri juga bisa breathing exercise sebenarnya. Lalu positioning. Kalau misalnya untuk gerakan atas mungkin positioning nggak terlalu bermasalah ya, tapi kalau untuk fraktur anggota gerak bawah tuh positioning perlu. Karena kalau nggak di positioning dia serba salah. Lalu timbul bisa jadi menyebabkan ulkus. Ulkus tuh luka pada daerah-daerah benjolan tulang. Ya. Jadi kalau misalnya, makanya kalau fraktur pun biasanya diutamakan sama kayak kasus stroke atau fraktur yang nggak dia bisanya tiduran aja, kita miring kiri, miring kanan, miring kiri 2 jam, terlentang 2 jam, miring kanan 2 jam, jadi untuk mencegah ulkus tersebut gitu. Itu namanya positioning. Lalu ada static kontraksi. Nah itu yang tadi saya bilang, misalkan dia fraktur femur ya. Suruh dia kontraksiin aja femur si pahanya itu femurnya. Coba ditekan pahanya gitu. Nggak apa-apa, suruh kontraksi terus biar tonus ototnya tetap ada, tetap berkembang, nggak atrofi kayak gitu. Lalu ada pumping exercise-nya. Kalau misalkan dia di bagian femur ya pasti dari ankle-nya kalian pakai pumping exercise gitu. Biasanya kalaupun tidur biasanya di posisi ankle-nya jangan begini tapi begini terus, disangga bantal atau enggak pakai dot pad biasanya, jadi bentuknya kayak donat. Nah calcaneusnya ditaruh di dot pad donatnya itu, jadi dia biar begini terus, jadi aliran darahnya tetap lancar kayak gitu. Setidaknya kalau dia bisa melakukan sendiri lebih bagus. Jadi kalau misalkan dia aktif pumping exercise, setidaknya otot-otot pahanya kan juga bekerja kayak gitu. Lalu ada pasif ya. Pasif kita pasif dulu ya setidaknya dari dari ankle lalu ke lutut. Kalau misalkan sudah bisa pinggul yang nggak bermasalah ya difleksiin pinggulnya, nggak apa-apa. Yang patah kan sebenarnya femurnya. Kalau pinggulnya nggak bermasalah kan, cuma mungkin sakit ya. Kalau misalkan sakit, ada juga tipe-tipe pasien yang manja, kalian lihat aja. Mimik mukanya beda ya, misalkan pasien benar-benar sakit, itu nggak kuat ya, biasanya pucat, nah itu kalian berhenti, jangan dilanjutin. Tapi kalau misalkan baru dipegang sakit, ya itu kalian lihat dari mimik mukanya, bilang, tahan Bu, tahan Pak, kita harus bisa ngomong ke mereka, supaya mereka semangat juga. Kalau nggak dilatih nanti nggak bisa jalan loh atau gimana kayak gitu, kita harus komunikasinya harus seperti itu. Kalau misalnya udah bisa kita cari tahu dulu dia bisa aktif, udah bisa duduk atau belum. Kalau misalkan udah bisa duduk, biasanya kan pasti biasanya setelah tiduran kita akan half flying dulu kan. Kalau tempat tidur rumah sakit kan bisa diangkat gitu kan, itu dulu pusing apa enggak pasiennya. Kalau dia sudah bisa itu, kita suruh dia kakinya menggantung ke pinggir bed, jadi ongkang-ongkang kaki kayak gitu. Suruh dia duduk dulu seperti itu. Ya mungkin itu nggak dilakukan dalam 1 hari ya, misalnya bisa besok-besoknya. Pokoknya seperti itu tahapannya.
Setelah dia bisa duduk ongkong-ongkong kaki, kakinya sambil dijuntai-juntai gitu di finger bed, dengan posisi dia duduk di tempat tidur, sudah bisa belajar untuk berdiri. Berdiri dulu. Berdiri. Tapi kaki yang sakit jangan menumpu dulu, nggak boleh. Jadi ada yang namanya nanti ada latihan yang namanya partial weight bearing, non weight bearing seperti itu. Nanti saya jelasinnya nanti di materi yang apa namanya osteomorphose, kalau nggak salah nanti ketemu di situ, biar kalian nggak bingung kebanyakan. Nah, kalau sudah latihan berdiri dulu, jangan jalan dulu. Kalau misalnya sudah berdiri, sudah bisa, baru nanti dia akan latihan berjalan dengan alat bantu, misalkan pakai kruk, pakai walker, nah itu ada. Tapi untuk latihan berjalan pertama itu pokoknya si kaki yang sakit nggak boleh menumpuk maksimal dulu. Jadi ada tahap-tahapannya seperti itu. Udah, kalau misalnya sudah latihan itu, nanti kalau misalkan sudah 8 minggu, biasanya udah terjadi apa namanya pembentukan yang sempurna, ya baru dikasih latihan jalan dengan full weight bearing, dengan kaki yang sakit menapak full lantai gitu, tapi dengan tetap bantuan alat bantu ya, pakai kruk atau walker seperti itu. Ya, home programnya kalau misalnya dia sudah pulang, biasanya sudah bisa berdiri sih, minimal sudah bisa berdiri, dia udah boleh pulang, biasanya kayak gitu. Nah, ya kayak gini ya, ini pertanyaan selesai, ini saya dijelasin yang tadi. Nah, ini tujuan-tujuannya, nah ini latihan jalan. Nah ini sekilas diberikan ada non weight bearing, partial weight bearing, sama total weight bearing. Jadi itunya tahapannya seperti itu. Kalau non weight bearing benar-benar kakinya diangkat, jadi kakinya nggak menumpu sama sekali di lantai. Misalkan sudah berapa hari ketiga udah latihan non weight bearing, lalu lakukan partial weight bearing. Itu biasanya ada yang menggunakan dosis awal 30% dari berat badan, kemudian dikatakan 80%. Jadi misalkan caranya adalah misalkan berat badan pasiennya misalkan 50 kilo. Misalkan jadi kita timbang 50 kilo. Nah, itu adalah 30% dari 50 kilo berapa? Coba deh menghitung. Aduh, saya males kalau ngitung-ngitung matematika gitu. 30% dari 50 kilo berapa, ayo? Coba hitung. 25, Bu. Berapa? 35. 25. 35. 35, ya. Jadi 35 itu caranya si kaki yang sakit 35, 50 kilo. 30% dari 50. 35 ya? 15 kilo. 15 kilo kan? Iya. Kalau 35 kilo udah lebih dari 50% dong. 15 kilo. Jadi misalkan si kaki yang sakit itu suruh injak ketimbangan sampai mengarah ke angka 15 kilo. Paham ya? Paham Mbak? Jadi suruh kaki pasien, jadi di posisi berdiri, ya mungkin dibantu pakai kruk atau dibantu posisi ada yang menyangga, kaki yang sakit itu injak timbangan sampai mengarah ke 15 kilo. Sampai 15 kilo dapat, nah pasiennya suruh merasakan, begini tumpuan yang harus bisa dijalankan seperti ini, kayak gitu. Nah itu untuk partial weight bearing 30% seperti itu. Jadi selama dia masih partial weight bearing 30%, ya tumpuannya seperti itu dulu. Nanti sudah beberapa hari sudah kuat, naik lagi 80%-nya. Ya mungkin 35 kilo misalkan, ya udah itu lagi di timbangan dengan berat 50 kilo, tumpuannya seperti apa nih? Rasanya kan pasien bisa merasakan kayak gitu. Nah, setelah itu baru deh dia berjalan dengan partial 80% tadi kayak gitu. Itu latihan terus sampai full weight bearing, sampai dia benar-benar napak 100% kayak gitu. Latihan jalannya. Ya. Seperti itu. Ya, edukasinya programnya paling melakukan aktivitas sendiri atau dengan bantuan orang lain untuk berlatih seperti yang diajarkan. Untuk mengurangi bengkak pasien, dianjurkan mengganjal tungkai yang sakit dengan guling pada saat pasien tidur terlentang
kurang lebih selama 2 minggu atau lebih setelah post operasi, pasien dianjurkan untuk tidak menumpu dengan kaki yang sakit sampai terjadi penyambungan kalus. Nah, itu tadi kan udah bertahap tadi itu. Udah seperti itu kira-kira edukasinya. Nah, itu gambaran untuk status klinis muskuloskeletal seperti itu. Ini sama berlaku dengan anggota gerak atas. Ya, nanti semuanya saya kirim materinya ini, sama nanti ada mana lagi ya? Dasar ya. Sebentar. Sekali satu lagi biar Nah, ini untuk panjang tangan, ini untuk tangan. Untuk tangan. Tadi kan kalau tadi yang udah saya jelasin tadi itu panjang tungkai ya. Ini kalau untuk tangan. Nah, ini panjang tungkai. Yang tadi sama, kalau panjang lengan kalau misalnya dia frakturnya anggota gerak atas, ini yang kalian hitung. Jadi untuk panjang tungkai adanya true length, bone length, apparent length. Ini kalau true length untuk anggota gerak atas dari acromion ke processus stenoideus. Seperti itu. Nah, itu pokoknya udah jelas sebenarnya. Jadi ini diukur kiri kanannya juga sama. Nah, ini kalau misalkan yang fraktur adalah di pergelangan di telapak tangan pergelangan dengan menggunakan peraselain titik tengah depan sendi wrist melalui ke ujung jari tengah melalui palmar seperti itu. Nah, nanti setelah kalian waktu tadi kan ada namanya planning fisioterapi menggunakan misalnya latihan apa, menggunakan apa, setelah itu intervensinya, lalu ada evaluasi. Setelah evaluasi itu adalah melakukan hal yang kalian lakukan di asesmen, jadi dihitung ulang lagi semuanya. MMT-nya, panjang lengannya, kekuatan ototnya, nyerinya sudah berkurang atau belum, kayak gitu. Kalau misalnya sudah mendekati normal, berarti kalian berhasil. Nyerinya sudah berkurang, MMT-nya sudah meningkat, kekuatan ototnya sudah meningkat, LGS sudah meningkat, walaupun belum normal, tapi sudah berhasil. Nah, itu jika belum maksimal, ya kalian lakukan lagi aturan dari awal, asesmen dari awal, seperti itu. Sudah bisa dipahami? Udah paham atau belum paham? Udah paham sedikit atau nggak paham sama sekali? Tidak, Bu. Kenapa? Kenal, Bu, jadi nggak mau banget. Tapi maksudnya tadi saya jelasin status klinisnya, kalian tapi sudah belajar kayak misalkan pengukuran LGS, MMT itu udah kan? Di mata kuliah asesmen dan diagnosis sudah dapat belum sih? Kalian udah dapat itunya kapan? Di semester berapa asesmen dan diagnosis? Izin menjawab Ibu, untuk asesmen dan diagnosis di semester 4, Bu. Barengan ya? Iya. Ya susah ya kalau begitu ya. Jadi pengenalan juga, Bu, jadinya. Ya udah, ini anggap aja kalian ini pengenalan ya, nanti pada saat asesmen diagnosis muskuloskeletal pasti dimatengin. Jadi kalian setidaknya udah ada gambaran. Ya udah, ini berarti tugas yang pembuatan status klinis ya nanti depending buat nanti aja. Kalau sekarang kalian ngerjain pun juga kalian nggak ngerti ya, bingung juga nanti. Ya pokoknya nih kalian tadi saya oke, kita anggap ini pengenalan untuk pengukuran muskuloskeletal. Jadi secara garis besar seperti itu untuk status klinisnya. Nanti di asesmen dan diagnosis fisioterapi pasti nanti juga diajarin pembuatan status klinis kok. Ya ini seperti garis besarnya seperti itu. Harusnya sih ya ini semester kemarin ya kalau jadi pas kalian masuk fisioterapi udah jadi lanjut gitu loh maksudnya. Cuma ya memang mungkin penempatannya seperti itu ya. Jadi mungkin ya kalau ya. Tapi nggak tahu juga ya asesmen fisioterapi muskolonya dapat di pertemuan berapa, kalau pertemuan terakhir susah juga. Ya udah, pokoknya nanti saya bingung jelasinnya. Ya udah pokoknya nanti ya insya Allah nanti kalau misalnya kalian udah dapat
mata kuliah asesmen diagnosa fisioterapi muskuloskeletal, setidaknya kalian udah dapat gambaran, oh yang ini yang dibilang sama Bu Ruhul waktu itu, gitu. Setidaknya udah ada nyangkut-nyangkut dikit ya. Nanti setelah itu kalian tanya lagi ke saya nggak apa-apa. Jadi biar udah jelas apa tanya sekarang. Nanti kan kita juga masih ketemu lagi kan di materi berikutnya. Nah itu hampir sama sih sama ini tentang osteomal protese sama THR, total knee replacement. Itu sama, garis besarnya sama seperti fraktur juga. Nanti bisa kita bahas di situ. Oke? Oke ya. Nah, jadi sekarang untuk PR kalian nanti untuk praktek anggota gerak atas, tadi minta hubungin Pak Arfian atau Pak Arfian masih di lab nggak sih? Apa kemahasiswaan? Kemahasiswaan, Ibu. Yang di lab sekarang siapa? Pak Restu aja berarti? Ada Pak Restu, Bu Nina, sama Bu Christine. Oh ya udah nggak apa-apa, terserah sama siapa aja. Pokoknya nanti kalian minta tolong untuk praktek anggota gerak atas, minta tolong diajarin perban, bandage gitu. Pokoknya ya, gips ya. Jadi kalian bisa, biasanya kan nanti misalkan pasien sudah rawat jalan, misalkan kalian kalau buka klinik mandiri, pasiennya datang, kalian pakai gips dilepas. Kalau kita latih ya kita lepas dulu si gipsnya. Nanti setelah dilatih kita pasang gips lagi. Kan kalau misalnya kalian nggak bisa, masa suruh pasiennya pasang sendiri kan kasihan gitu. Setidaknya kalian bisa melakukannya kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini malah tambah pusing atau gimana? Ya pokoknya tadi prinsipnya fisioterapinya sama ya. Tadi di awal-awal udah saya jelasin, pokoknya mengurangi nyeri kayak gitu, mengurangi odem, mengurangi komplikasi, meningkatkan aktivitas fungsional seperti itu. Pokoknya fisioterapi kisarannya seperti itu aja. Ya cara nanti untuk mengukur keberhasilan kalian yaitu ya menggunakan tadi asesmen tadi kayak gitu aja sih. Kalian berhasil kan nih melakukan program fisioterapi terhadap pasien tersebut. Nah itu kan patokannya adalah setidaknya nilainya lebih besar dari nilai awal kalian melakukan asesmen kan. Sebelum pasien diterapi kalian ukur, setelah kalian pasien diterapi kalian ukur. Nah itu kalau misalkan berhasil kan berarti ada peningkatan dari sebelum kalian melakukan fisioterapi, intinya seperti itu. Ya jadi kalau misalnya kalian patokannya udah bisa jalan kok gitu, nggak tanpa status klinis kalian latih udah tiba-tiba sudah jalan ya bisa jalan sih, tapi nggak bisa seperti itu gitu. Kalian tetap harus buat status klinis. Itu adalah udah ada undang-undangnya. Kalian nanti buat klinik fisioterapi mandiri pun harus ada status klinisnya, karena kalau nggak ada status klinisnya kalian bisa dituntut. Itu udah ada undang-undangnya, makanya kalian harus belajar itu gitu. Karena yang ditanya dari dinas kesehatan setempat ada status klinis pasiennya mana, buktinya mana kalau kamu rawatnya benar atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya suatu saat nanti dia kenapa-kenapa nauzubillahik, nanti kalian ada buktinya ini status klinis pasiennya udah benar kok, jadi kalian nggak salah kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum ada ya, masih bingung ya. Ya udah. Nanti kalau misalkan, ya udah pokoknya nanti kalau misalkan udah masuk asesmen diagnosa fisioterapi, diagnosa dan asesmen dan diagnosa fisioterapi muskolo, nanti kita ketemu lagi kalau misalkan kalian ada ditanyain nggak apa-apa, tanya aja pokoknya ya. Jadi nanti mungkin kalian udah paham pada saat itu. Oke, makanya tadi saya bingung. Kalau saya jelasin kalian bengong, saya bingung. Ternyata belum dapet ya. Oke, ya udah pokoknya nanti saya lihat apa namanya RPS dari asesmen kayaknya udah lengkap kok Bu Iha kalau nggak salah ya itunya PJ-nya. PJ asesmen dan diagnosa fisioterapi. Bu Iha bukan? Izin menjawab Ibu. Siapa? Untuk PJ asesmen di tahun ini Bu Zahra, Bu. Oh Bu Zahra. Oh Bu Zahra. Oh Bu Zahra saya belum tahu sih. Cuma ya mungkin biasanya turunan dari RPS sebelumnya biasanya lengkap lah insya Allah. Nanti kalau misalkan kalian nggak ada ini pun kalian bisa tanya, Bu, kalau cara buat apa, cara ngukur ROM gimana, LGS gimana, kayak gitu, tanya aja, nggak apa-apa. Gitu, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Kita ketemu
nggak tahu pertemuan keberapa, nanti kabarin aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Izin live ya. Iya, Bu.